صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إذا أن اشتكت قدماه الضر من ورم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من سقب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المعز رحمه الله تعالى وعلم النفع به وبعلم الدارين آمين. وهو أبويا محدث الحرمين الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي رضي الله عنه وارضاه في كتابه خصائص المحمدية إلى أن قال فيما يتعلق بصلاة الجمعة. Terakhir yang kita baca keutamaan daripada Jumat dan malam Jumat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamaihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Berapa manfaat tuh dia dapat? Siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat akan memancar daripadanya cahaya dari bawah kedua kakinya sampai ke langit
Nanti hari kiamat akan menerangi dia ini cahaya. Lain lagi. Di dunia kelihatan seperti itu, yaumul kiamat ada kan mendapatkan cahaya. Dan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Dosa apa? Dosa kecil. Ya. Dosa besar nggak bisa. Selanjutnya, minha anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa khairuha. Hari di sisi Allah sama kan? Waktunya sama dan itu juga berputar. Tetapi dari hadis yang kita baca memang ada perbedaan, bukan perbedaan waktunya, bukan perbedaan jamnya, tapi keutamaan sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari Jumat nih dikatakan sayyidul ayyam, penghulunya hari, wa khairuha, dan sebaik-baiknya hari. Bukan berarti hari yang lain tidak baik. Hari yang Senin bagus, Selasa bagus, Rabu bagus, Kamis bagus, Sabtu bagus, Minggu bagus, tapi Jumat paling bagus. Jumat paling bagus, istimewa. Nah, kalau Rasulullah SAW, dari mana kita paham ini? Nabi yang mengatakan, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa 'azzamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya hari dan sangat agung di sisi Allah. Wa huwa 'azzamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr. Dia lebih hebat di sisi Allah daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Wa fihi khamsu khilal. Di dalam hari Jumat itu ada 5 perkara. Di antaranya, khalaqallahu fihi Adam. Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam hari Jumat. Wa abatallahu fihi Adam ila al-ard. Diturunkan Nabi Allah Adam ke bumi hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan hari Jumat juga Adam dimeninggalkan atau diambil ruhnya oleh Allah. Dan yang terpenting buat kita, wa fihi sa'atun, ada satu saat la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Mutlak. Di hari Jumat ada satu waktu. Dari kisah tahu di mana? Khilaf ulama, tapi nggak ada yang bisa menentukan. Bahwa tidaklah seorang hamba meminta di situ kecuali Allah beri, dikabul. Selama dia tidak minta sesuatu yang haram. Ya, tidak meminta sesuatu yang haram. Banyak nggak usah diomongin ya. Sesuatu yang haram yang dia minta nggak boleh. Kalau saya masang judi, mudah-mudahan berkat yaumul Jumat gol saya punya judi. Nah, haram, nggak bakal dikabul oleh Allah. Ya, ngomongnya tidak ada juga itu. Contoh aja itu. Terus, wa fi taqumus sa'ah. Hari Jumat nanti yaumul qiyamah itu terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Tahun mana? Tanggal berapa? Kita apa? Jumat. Perhatian buat kita. Jadi jangan sembarangan malamnya. Siapa tahu cuma itu malam aja tuh. Setelah itu nggak ada hari lagi. Kan yaumul akhir. Habis sudah. Besoknya kiamat. Ya. Qala ma min malakin mugarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfikna min yaumil jumu'ah. Orang yang paling berani itu. Nabi mengatakan tidaklah seorang malaikat yang mugarrab indallah, yang dekat dengan Allah. Pasti ada malaikat itu dekat dengan Allah, enggak berhasiat ya. Amalnya baik terus. Inna rahmatullahi wa barakatuh minal sini pasti sudah. Tidak malaikat, langit, bumi, angin, gunung, laut, semua takut kalau datang yaumul Jumat. Bukan kita nggak paham bahasa mereka. Kita tidak paham bahasa mereka, bahasa
Berarti ini takut ada perasaan dong. Ya. Laut, bumi, angin ini punya perasaan. Makanya kalau dia menyerang tornado, nggak semua diserang. Kenapa? Karena Allah nggak nyuruh. Dia punya tahu. Mungkin bisa bicara, ya, seperti kita. Tapi Allah alam, bagaimana bicaranya? Pertanyaannya, kenapa ente nggak ngerti bahasa laut, bahasa angin, bahasa bulan, bahasa ini? Apa jawabnya? Kenapa? Apa perlunya ente mau tahu? Jawab ini. Apa perlunya ente mau tahu? Coba kalau kita tahu bahasa dia, pusing ente. Jalan keluar ngerti bahasa hawa. Lihat gunung ngerti bahasa gunung. Lihat batu ngerti bahasa apa nggak tahu? Nggak usah jauh-jauh saudara-saudara. Kita udah dipusingin sama yang namanya yang dipegang sama Habib Hamid nih. Yang dipegang Habib Hamid pusing nih. Bentar ada berita ini, putar sini. Aduh. Taat. Apalagi coba orang tidak bahasa kata itu. Tidak ada hikmahnya. Allahu Akbar. Semua takut hari Jumat. Kita gimana? Nanti lihat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatlu syamsu wa la taghrubu ala afdal min yaumil qiyamah. Menjelang Jumat tidak ada naik matahari terbenam matahari. Hari yang paling baik sudah. Yang lebih afdal seperti hari Jumat. Wa ma min dabatin illa wa yatafsawu yaumil Jumat. Semua yang melata di muka bumi, yang hidup di bumi ini takut kepada hari Jumat. Takut sama kiamat. Karena mereka tahu. Yang nggak tahu siapa coba? Dua. Illa hadaini taqulain. Kecuali dua golongan ini. Siapa yang nggak takut? Jin dan manusia. Buktinya banyak Jumat yang Islam nggak sholat Jumat. Banyak Jumat yang maksiat. Malam Jumat aturan malam ibadah dan malam serem. Nggak takut. Dia juga begitu. Tapi ini nggak harus kita katakan manusia semua. Sebagian manusia dan sebagian jin. Jin juga yang baik, saudara-saudara ya. Tapi biar jin baik, ini nggak usah sahiban manjin, nggak usah. Dengan saya dengan manusia aja Pak, tidak ada. Ya. Baik. Kalau begitu kan kita mesti contoh nih. Semua alam ini pada takut hari Jumat. Kita bukan takut takut hari Jumat, tidak. Siap-siap. Barangkali Jumat ini Jumat yang terakhir. Jadi malamnya berlaku baik, beribadah, ya, ngaji, hadir majelis taklim, sedekah barangkali subuh bangun, malamnya bangun, baca Al-Quran. Seandainya besok ya kiamat Anda dalam keadaan baik, wa ni'mah. Nikmat dia. Ya. Baik. Qala wa yaumul jum'ah wa yaumul mazid alladhi yatajalla fihi Rabbul 'Izzah bil tajalli al-'am 'ala ahli al-jannah bil ru'yah yanzuruna ilayhi. Qala Allah Ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ini ada faedah lain di hadis ini. Bahwasanya hari Jumat itu adalah hari, kalau mazid dia tambahan. Artinya hari yang punya kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah. Baik itu di dunia atau nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya sesuai yang pantas dengan kedudukan Allah. Ya, kesucian Allah, keesaan Allah. Saya tidak bentuk. Ya, saya tidak bayangkan. Allah akan menampakkan dirinya. Bagaimana cara nampaknya? Ini terserah dengan Allah yang pantas di sana. Nggak bisa kita bayangkan. Semua alam surga Jumat melihat. Bitajallil 'am. Secara umum. Ya, Habib Syoghi ngomong, yang khususnya gimana, Beb? Tanya Habib Syoghi yang khususnya gimana? Berarti ada Allah tidak umum Jumat. Yang lain-lain ada, seperti Nabi punya pertemuan khusus dengan Allah.
Aulia as-salihin, orang-orang besar punya pertemuan khusus dengan Allah. Dari ini. Sebab di sini Nabi mengatakan bitajallil 'am. Idan huna mafhum min hadzal kalam tajallil khas. Min sahibu al-awwal Nabi Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan yang terbesar di surga itu, saudara, bukan punya istri bidadari banyak. Katanya paling nikmat di surga itu kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Dan orang yang paling banyak bertemu itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Cuma yang sekali melihat juga dia udah merasa paling tinggi. Makanya di surga nggak ada yang nyesel. Tidak ada nyesel. Buat siapa nih? Laki-laki. Buat perempuan tidak ada cemburu. Di surga tidak ada cemburu. Ya. Sebab kalau ada cemburu itu kesel. Gak enak di surga tuh gak ada. Jadi ajib terus. Makanya beli ini ajib terus di dunia sekarang kalau kita beli ini. Jangan pengen ajib di dunia, ajib di akhirat. Ajibnya apa? Ajib kalau kita ibadah kepada Allah, nah. Tapi pengen ajib gak bayar, gak puasa, nanti jannah gak ada. Ya, itu ajibnya nanti di sana tuh, nikmatnya di sana beli sekarang. Dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan sedekah, haji, umrah. Nolong orang, ya, baik. Lahum ma yasha'una fiha. Di surga semua ente yang mau ente apa? Di sini kan terbatas tidak. Anda pengen terbang ke Gresik bisa? Nggak bisa. Paling-paling Nabi Hamid. Dia kalau ketinggalan kereta api, taruh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak semua orang bisa. Tapi di surga, apa yang ente mau? Harman ketemu sebulan. Harman Menteri paham Menteri Anda nggak usah sebut Menteri Allah kasih 4 70 ya sih 4 ke badan di surga satu orang alal akal sab'in perempuan yang isi 70 cemburu dong, gak ada cemburu di sana orang enak terus gak ada cemburu. Dan yang paling cantik, yang paling cakep nanti di surga itu orang perempuan yang masuk surga. Jadi nggak perlu ibu-ibu surga nih, ibu-ibu dunia nggak perlu cemburu. Nanti bakal lebih cantik nanti. Kalau bidadari kan dicantikkan di sana. Kalau nanti ada ibadah kepada Allah, ada ujian dari Allah, makamnya tinggi. Insyaallah. Ya terserah kalau ente bisa minta ya Allah, pengen dengan istri saya di surga, apa Anda? Ya. Baik. Tapi yang jelas, kalau mereka saling bercinta di dunia, nanti insya Allah di akhirat pun akan dikumpulkan barang lagi, saudara. Ya, dengan keadaan yang lebih indah, lebih cakep, lebih bagus, lebih cantik. Baik, lahum ma yasha'una fiha. Allah, semua yang kita mau bisa. Nggak bisa dibayangin tuh, ya? Waladaina mazid. Dan kami berikan kelebihan. Mana kelebihan? Itu di sini dijelaskan. Waladaina mazid. Bala yadhhar lahum ayatajalla alaihim ar-rabb azza wa jalla fi kulli yawm jum'ah. Jadi itu dikatakan oleh ulama bahwa Allah memperlihatkan dirinya kepada semua ahli surga pada hari Jumat. Kemudian menjawabnya jannah ini hari kita ngomong begini insyaallah. Amin. Allah tuliskan kita di ahli jannah. Kita berdoa ya Allah ya Habib kita lihat Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz innahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tidak ada yang aneh buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati. Tidak ada yang sulit kalau Allah mau. Masih banyak dosa. Nah. Jangan pikirin dosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih tahu saya punya dosa bagus, berarti punya penyakit ingin sembuh. Yang repot sudah punya dosa, dia menganggap dirinya benar saja. Ada yang nggak begitu? Ada. Dikasih tahu nggak mau betul. Coba dia menganggap dirinya benar. Tambah tinggi nilai ilmu seseorang yang manfaat, tambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipahami saja dari mata kita tahu. Benar ya? Tambah tinggi ilmu yang manfaat seseorang, tambah takut kepada Allah. Dalilnya innama yakhshallaha min ibadihil
Kenapa mereka yang Allah? Yafham. Hakikat terfaham. Siapa itu Allah? Kalau kita kan orang awam nih, takut diadab, takut masuk neraka. Bukan, kalau mereka tidak. Anak takut dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ini malah anak jatuh. Jatuh kurang ajar kepada Allah. Enggak benar ibadah anak kepada Allah. Salah tingkah anak kepada Allah. Begitu. Bayangkan saudara. Kalau kita takut karena banyak dosa, mereka justru tidak. Mereka takut nih. Kenapa? Merasakan betapa Allah itu baik. Sehingga banyak di antara mereka yang belum ngomong. Udah dikatakan. Belum bicara, sudah dikatakan. Kira-kira kalau ente Habib Zaki dikasih yang begitu tuh, belum ngomong, sudah dikasih. Mau apa ente? Soalnya rumahnya dekat, dia nggak ngomong. Ada sebagian hamba Allah tuh belum bicara, Allah sudah kan. Saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahman Rahim. Ya, nah, baik. Kita lanjutkan. Wa minha anna subhaha afdhalus shalawati 'inda Allah. Salat subuh di hari Jumat itu afdalnya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh. Semua salat subuh bagus. Punya kedudukan sendiri. Ya, apalagi semuanya jamaah, apalagi di masjid, apalagi dengan orang-orang yang baik. Kedudukan sudah. Ya. Tapi Jumat lebih hebat lagi. Wa minha anha ta'dilu hajjatan. Jadi Jumat itu menyamai haji. Akhraja Humaid bin Zanjawi fi fadail al-a'mal wal Harith bin Abi Usamah fi musnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul masakin. Hari Jumat itu hajinya orang-orang miskin. Buat orang kaya gimana? Lain lagi. Allah sebut ini haji orang miskin. Orang kaya ente juga haji dong. Kan mampu. Orang miskin nggak bisa pergi haji. Allah hibur. Hari Jumat itu seperti haji buat orang. Makanya ente udah nggak bisa pergi haji, jangan nggak sholat Jumat. Mikiran nggak dapat apa-apa. Bayang Jumat jangan ditinggal. Ya, kalau merasa diri kita miskin, bayang Jumat jangan ditinggal. Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada miskin yang diucapkan Nabi, Allahumma ahyi miskinan. Nabi bukan minta, bukan berarti ahyi miskinan itu apa namanya? Dia nggak punya apa-apa, Nabi. Kalau mau emas dikasih. Sebelum emas air dijadikan emas bisa. Tapi kan Nabi nggak mau. Maksudnya miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah. Jadi kita butuh kepada Allah, maksudnya selalu butuh kepada Allah. Itu maksud Nabi. Bukan miskin nggak punya apa-apa. Nabi nggak perlu harta. Salah pemanahnya tuh. Kalau Nabi bilang ini miskinan, bukan jawab jadikan saya orang miskin. Bukan. Selalu butuh kepada Allah. Karena ada orang miskin yang ngomong, ada nggak? Banyak. Banyak orang miskin ngomong. Orang miskin sombong, aduh. Kalau ente nampar orang, keplok sekali, kaya. Kalau miskin sombong, tampar kanan kiri, injak lagi, maju. Kenapa? Sudah miskin, sombong. Nggak pantas, saudara. Tapi kalau turun, merci, turun helikopter kadang-kadang, ente ngomong, belum ngomong orang sebelumnya, ada apa Pak? Pantas. Ini turun dari truk sampah, compang-camping, saudara tidak tahu siapa saya. Ente kan ada di truk sampah, minta, ini bisa, saya bukan mikirkan truk sampah. Jangan sekali-kali sudah miskin, sombong. Kaya aja jangan, apalagi miskin. Jelek sekali saudara-saudara. Ya.
tidak syukur sama Allah dan dunia. Makanya Nabi mengatakan miskin itu maksudnya selalu butuh kepada Allah, tidak selalu butuh kepada Allah. Nah, kalau Jumat haji masakin, Jumat itu hajinya orang-orang miskin. Wa akhraja Ibnu Zanjawi an Sa'id bin Musayyib. Nah, qala al-jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu'. Kata Nabi, Jumat aku lebih cintai daripada haji tatawwu'. Bayangin itu, kan besar sekali. Haji tatawwu' itu ada orang itu seumur hidup wajib haji sekali. Namanya Hajatul Islam. Umratul Islam, Hajatul Islam. Sekali. Setelah itu kata ulama paling tidak 5 tahun sekali. Jangan enggak kalau ente mampu, kalau tidak mau enggak apa. Tapi yang sekali hukumnya adalah baru. Enggak boleh jadi ente badan lagi. Mau gantikan orang kalau belum pernah haji. Kalau dia belum pernah haji gantiin orang bukan jatuh kepada orang itu jatuh kepada ente. Ya, jadi kita semua diwajibkan sekali. Wallahi hadan nas hajjul bait man istata ila sabila itu sekali. Ada dari Islam. Habis itu kita tahu. Nabi bilang, Jumat aku lebih cintai daripada haji tatawwu'. Bagaimana orang yang tidak meninggalkan Jumat dan sering melaksanakan haji tatawwu'? Kan pertanyaan begitu. Ya? Luar biasa saudara-saudara. Wa minha istihbabul ghusli laha lima rawa Syaikhan 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa akhraj al-Hakim 'an Abi Qatadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ittasala yaumal jumu'ah kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra. Bayangin mandi kan menyegarkan badan. Hukumnya mubah. Kalau diniatin jadi ibadah kayak Jumat nih. Tapi kalau Jumat berlipat lagi ganjarannya. Ini lihat. Tidaklah seorang hamba mandi. Siapa saja yang mandi nih hari Jumat, laki, perempuan. Ya. Tapi mandinya niat mandi sunnah Jumat. Nah. Kana fi taharatin ila Jum'atil ukhra, khususnya bagi orang yang mau berangkat pergi Jumat disunahkan mandi. Maka dia dianggap suci dari Jumat itu sampai Jumat depan. Jadi itu kan nggak pakai modal tuh mandi, ya silakan mandi. Dari habis subuh kita mulai bisa mandi. Dari habis subuh mandi. Kalau ini dari habis tengah malam, dari habis jam 12. Jumat dari setelah sholat subuh. Sunnah tuh. Mandinya sama dengan biasa. Apalagi mandi X lebih hebat lagi. Kok saudara hanya bilang mandi X ketawa sih? Ya, ya. Anak bingung orang sini. Anak bilang mandi, diam. Anak bilang mandi X, tertawa. Apalagi Abi Hasan tuh lihat ketawa. Kenapa dia? Bingung anaknya. Apa salah anak ngomongin salah anak ngomong nih? Ada apa ya? Subhanallah. Ya. Baru ini ngomong mandi, ketawa. Subhanallah. Ya. Nah, jadi ingat surga. Senang dulu ya. Nah. Wa akhraja bi sanadin rijal wa thiqat an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghusla yawmal jum'ati la yasullu al khataya min usul sya'ri istilalan. Sesungguhnya mandi hari Jumat itu dengan niat tentunya, ya, apa namanya, seolah-olah kalau perempuan kalau pengen bagus rambutnya diapain itu namanya? Bukan di sini ada namanya. Dikrempa tuh. Jadi bagus gitu ya. Rambutnya mekar, indah dilihat, ya, wangi. Orang yang mandi hari Jumat itu keluar seperti pakai selit ente, diselit. Bersih. Dari apa? Dari kesalahan di sini Allah Subhanahu. Ya, istilah agar min usul sya'ri istilah. Jadi kalau kita pakai sisir biasa kan nggak mantap. Dulu namanya ada kalau orang Sunda bilang sisir kerap.
Apa? Serit. Nah, itu kalau serit, Masya Allah. Apa-apa Pak, keluar tuh, keluar, kutu keluar, segalanya keluar, bersih. Ya, itu orang yang mandi Jumat itu gias, ya, contoh perumpamaan, ya. Jadi sangat bersih sekali. Kesalahan-kesalahan kita diampuni, kesalahan-kesalahan kecil, awas, ya, kesalahan-kesalahan yang kecil. Tapi kan hemat, saudara, ya. Wajib. Wa minha istihbabud dhib wad duhni was-siwak wa izalati asy-sya'ri wa dhuhur. Dan disunahkan di hari Jumat itu kita memakai minyak wangi, minyak pelemas badan. Minyak pelemas badan itu kayak minyak zaitun, ya. Mungkin kalau di kita minyak kelapa, ya. Nah, jadi melemaskan badan, ya. Kalau orang kan itu kalau beliau lagi capek-capek pernah di minyak gitu, pakai minyak zaitun, ada minyak wijen, ya, jangan minyak tanah, jangan, ya. Itu Masya Allah. Jadi minyak wangi lain, minyak melemaskan badan lain, ya. Nah, wasiwak, pakai siwak, dan mencukur rambut serta menggunting kuku. Sudah dari Jumat, ya. Cukur rambut Jumat, gunting kuku Jumat, gunting rambut Jumat, ya, ngilangin rambut yang lain-lain, ya. Itu yang berlima aja sudah. Qala akhraja al-Imam al-Bukhari an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnin wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tidaklah seseorang di hari Jumat mandi, ya, terus sesuci, tatahhar, mastata, sesucinya tuh dalam mandi lebih lagi, ya. Seperti tadi tuh, ya, rambutnya diperbaiki, kuku, bulu-bulu yang lain, ya. Wayadainu don. Ini yadainu dulu nih orang Arab, ya. Kalau orang Indonesia jarang nih. Gimana ya? Don ada. Pakai minyak apa gitu? Hah? Ya. Jarang sih, ya, yadainu ini, ya. Dan sebab kita kadang-kadang yadainu itu bisa saja dengan minyak wangi juga bisa, tapi ini minyak tertentu, ya. Nah. Kemudian wayamassu min tibi baitihi. Nah, ini menunjukkan beda antara intihan dengan tatayyub. Tatayyub pakai minyak, intihan pakai ya minyak lain, ya, bukan minyak wangi. Kemudian setelah dia pakai minyak, baju rapi, rambut rapi, semuanya rapi, keluar dari rumah ke masjid. Fala yufarid baina itsnain. Maksudnya masjid masih kosong. Masjid masih kosong. Jadi nggak pakai gini nih. Hah? Orang duduk begini, nggak tuh? Baru beresnya, nggak? Hah? Langsung. Dapat tempat duduk. Enggak duduk dulu, ya? Apa begitu? Nah, baru banyak. Kumayusal 50 lahu. Yang dia bisa bayar. Tahiyat dari masjid. Mungkin sholat ini, sholat itu, terserah. Sebetulnya dia beres sampai duduk, ya baca Quran dan segala macam sampai datang imam. Azan, sembahyang, kemudian Jumat. Kemudian waktu imam berkhutbah, dia diam dia dengerin. Dia diam dia dengarkan. Apa faedahnya? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali diampuni oleh Allah antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Jadi saudara, dalam hal ini berarti amalan-amalan kita bisa menyebabkan double-nya ampunan dari Allah. Begininya ampunan, mandi punya ampunan, wudu yang baik punya ampunan, cukur rambut yang baik punya ampunan, pakai minyak punya, Masya Allah. Jadi beberapa perbuatan, nanti baca lagi surat kami, ada lagi. Begini tuh, numpuk tuh. Kalau ibarat makanan, apa tuh yang banyak tuh? 1, 2, 3 apa?
Bukan yang model sekarang. Burger. Ibaratnya kayak keju belas sini, ya, ada keju, ada apa lagi? Ada sayuran, ya kan? Ada lagi potongan daging, ya kan? Di bawah lagi ada lagi, ya. Masya Allah. Masya Allah. Dengan contoh tuh, itu kayak gitu tuh, baik yang ini apa namanya? Kalau kita baik-baikin, belajar dari Allah SWT. Ya, nah. Baik, wa akhraj at-Tabrani fil Awsat. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man balama awafirahu yaumal jum'ah, siapa yang menggunting, memotong kukunya hari Jumat, wugiya minasu'i ila bidriha, dijaga dari kejelekan sampai Jumat yang akan datang. Tadi ada diampuni dari hari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Di sini ibaratnya Nabi katakan, wugiya minasu, dijaga dari kejelekan dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Betul kan sama saya? Kayak burger. Nanti gunting kuku punya sendiri tuh. Fadilahnya apa? Dijaga dari su. Su yang mana kita nggak tahu. Hikmahnya apa nih macam-macam begini? Apa hikmahnya? Kita banyak punya dosa, kita tidak paham kalau kita berdosa. Kita banyak berdosa, wahai Bani Adam, yang banyak kita tidak tahu tentang dosa kita. Yang kita paham, yang perempuan dosa, yang bukan mahramnya, ngomongin orang, kirim riba, makan yang tidak benar, itu yang kita tahu. Yang itu tidak tahu banyak. Oleh karena itu Allah menciptakan ganjaran-ganjaran timbalannya itu. Kapan bisa tahu? Nanti di akhirat bisa tahu. Makanya jangan medit kalau untuk beramal karena Allah Subhanahu. Ini kan gampang gunting kuku, masya Allah. Agama mana yang seperti ini? Lihat kebersihan dalam Islam. Gunting kuku dianjurkan dan dapat ganjaran. Yani satu dorongan. Apa nanti support ke orang tuh kalau membuat bersih. Mana ada orang Islam kotor, coba setelah itu dengar ini. Jum'ah punya mandi sendiri, ya kan, mandi X sendiri, mandi ABCD, lain lagi saudara-saudara. Kita belum tahu tuh mandi ABCD banyak tuh. Kalau di Mekah banyak mandi di sana, di Mekah. Mandi mau masuk Mekah, mandi mau masuk Madinah, mandi mau jumrah, mandi. Waduh, banyak mandi. Mandiin mayit, paling kita takut. Mandi setelah memandikan mayit. Allah Islam mengajar kita bersih luar biasa. Memandikan mayit sunnah mandi lagi. Bagaimana sih Islam itu? Allah lihat yang kebersihan dalam Islam. Mengajar bersih kepada Islam. Nah, ada. Udah terlalu cukup kebersihan dalam Islam. Kalau ada orang Islam yang kotor bukan Islamnya, intinya. Coba begitu banyak Islam mengajar tentang kebersihan. Sampai-sampai mengatakan an-nadhafatu minal iman, ada keterangan kan mengatakan demikian. Apa-apa daripada iman. Betul? Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa min istihbabu lubsi ahsani thiyab. Disunahkan di hari Jumat memakai pakaian yang paling bagus. Khudu zinatakum inda kulli masjid ya. Masjid suruh pakai. Waktunya hari Jumat itu. Ya. Suruh pakai yang bagus. Kita jangan dikalahkan orang-orang Nasara. Yang terlihat orang-orang Nasara kalau hari Minggu pakai yang bagus. Mobil semua dilihatin. Sampai kita lihat tuh, ya. Tempat ibadah mereka kalau hari Minggu penuh dengan mobil. Berlihat. Mungkin dalam agama mereka begitu, disunahkan. Kita udah tahu kalau kita nggak usah diajar lagi. Baju pun disuruh yang baik. Suruh pakai kualitas yang bagus hari Jumat. Ya, bukan di hari yang lain, enggak sama. Hari Jumat lebih lagi. Hari biasa kita mau main ke masjid, pakai baju yang bagus. Ya. Gala akhraj Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man irtasala yaumal jum'ah wastaka wa massatibin. Siapa yang mandi di hari Jumat terus pakai siwak, terus ngambil pakai minyak wangi, imkana indahu, kalau dia punya. Yang enggak punya jangan merasa sedih ya. Yang tidak punya jangan merasa sedih. Pakai minyak ini sunnah kalau ente kalau nggak punya apa-apa. Ya. Imkana indahu. Nah ini dalilnya. Jadi nggak dipaksain, sunnah.
Kalau itu punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Ya, bisa juga sih. Kalau ente nanam pohon jeruk, ya, daunnya ambil, gini-gini, pohon jeruk, ini lumayan terjadi. Ya. Wala bisa min ahsani thiyabi, pakai baju yang paling bagus yang dia punya. Tsumma qala. Lalu dikasih tahu apa faedahnya? Karena kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Penghapus dosa dia dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang. Modalnya apa? Pakai baju bagus dengan niat. Kalau ada niat. Coba kita kan sering pakai baju bagus. Tapi ketika mau Jumat niat mau Jumat. Pakai baju bagus nih, niat karena mau Jumat lain. Iya kan? Begitu dengan niat lain. Makanya salah satu makna niat itu, ya, tamyiz bainal ada wal ibadah, bainal ada wal ibadah. Pembeda antara adat dan ibadah. Adat pakai baju bagus orang semua mau. Tapi dengan niat, saya niat baju bagus ini bukan karena sholat bagus, karena saya mau pergi masjid untuk sholat Jumat ganjaran. Tapi kalau dipakai begitu aja enggak dapat. Harus ada nih niat. Innamal a'malu bin niat. Niatnya itu dilintaskan aja atau pasang awal? Wah, masa kalau disebutnya juga bagus, enggak juga dalam hati. Niat itu kan tempatnya di hati. Bukan maksudnya, apalagi dipaskan aja. Kan dilintas, saya pakai ini karena nanti akan masjid. Itu kan niat dan lintas. Ada lintasan. Iya, di dalam hati, terus baik, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti begitu balik, langsung niatkan, niat begini, terus ibadah. Atau kayak tadi itu kan bisa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali nggak apa-apa. Nah, semua innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Semua yang bagus Allah kasih ganjaran. Itu limatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bagus Allah kasih ganjaran. Ini kalimat besar, kelihatannya kecil, besar. Ya. Contohnya, ente duduk nih dengan baik, rapi, ganjaran. Loh kenapa? Karena orang kan merasa senang. Coba maaf ya, maaf. Ente duduk yang satu begini. Yang satu. Kira-kira enak dilihat nggak? Itu saya rasa belum tentu dapat ganjaran tuh yang begitu. Apalagi kalau di kereta api, gebukin orang ente, ya kan? Nah, jadi sesuatu yang baik itu, ini kalimat innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan terhadap segala sesuatu. Ini suatu dorongan besar kepada setiap umat Islam untuk memperbaiki segala yang dia perbuat. Jangan biar jadi bagus. Pakai baju yang parlante yang bagus. Nah, dia pakai kacamata, lihat dulu mana kira-kira cocok nggak? Nah, itu termasuk kalau dia masukkan. Jadi misalnya ente ke toko kacamata, kan buat kacamata aja, Bib. Ya kan? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Buat saya datang-datang dia beli kacamata yang model John Lennon, yang mulus gede. Buat pakai gitu. Nah, dia lihat dulu, lihat. Kalau perlu tanya, ada komputer nggak yang arti muka? Ada sekarang. Subhanallah, ada komputer beneran. Jadi begitu sudah mau beli kacamata, dilihat mukanya dimasukin di komputer, ntar keluar kacamata. Ini cocok yang buat Anda. Kalau misalnya dia nggak cocok, muka ente nggak kayak orang, ngomong tuh komputer. Ya. Itu yang sudah pernah lihat komputer itu, Habib Hamid, waktu di Amerika. Jadi keluar, kalau memang nggak cocok, dia ngomong. Ya. Sekarang ada saudara, betul. Tapi nggak ngomong itu saya. Jadi begitu kan dia ambil ada komputer, dia pikir ini ada kacamata yang begini. Innallaha katabal ihsan. Jadi orang Islam tuh semuanya sehat. Berarti ngomong bagus, pakaian bagus, jalan bagus, duduk bagus, memimpin bagus, makan semua bagus. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam syama'il, jalannya Nabi lain, ngomongnya Nabi lain, senyumnya Nabi lain, marahnya Nabi lain. Ini semua ada. Jadi Masya Allah, orang Islam tak perlu yang lain-lain lagi. Dari Nabi-Nya semua sudah ada. Dan itulah kehebatan Nabi, itulah yang membuat beliau juga dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya. Nah,
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kita lanjutkan sampai di mana barusan? Memakai minyak wangi ya. Baju yang baik. Wa minha tad'ifu ajri dhahib ilaiha bi kulli khatwatin ajru sanah. Di dalam hari Jumat ada penambahan ganjaran. Setiap kita berangkat ke masjid, saya ingat di hadis yang sudah lalu. Naik, angkat derajat, turun, hapus kesalahan, ya. Langkah lagi, ditambah lagi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi naik, turun, langkah kita semua ada hitungan. Tapi di hari Jumat tambah lagi hitungan itu. Kalau misalnya satu langkah kita mendapat gampang saja 1.000, di hari Jumat kita lihat berapa ribu nanti kita dapat kebaikan. Tad'if ajrin, dilipat gandakan ganjaran. Setiap langkah kita dianggap seperti ibadah 1 tahun. Hari Jumat kita berangkat ke masjid, itu dianggap setiap langkah kita ibadah 1 tahun. Bikul khotbah ajru sana. Akhraja Ahmad wal arba'ah wal hakim an Aus bin Abi Aus At-Thaqafi. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man wasala wa tasal, thumma bakkara wa dakar." Mandi dengan sebaik-baiknya mandinya. Dan pagi-pagi dia betul-betul pagi-pagi berangkat ke masjid. Wa masya wa lam yarkab, dan jalan, enggak ada kendaraan. Dia punya kendaraan, punya mobil, punya motor, sengaja tidak, saya kepengin langkah saya ini dihitung ibadah oleh Allah. Enggak naik mobil, enggak naik motor. Ini catatannya yang dianggap apa? Ada kelipat gandaan ganjaran. Sengaja dia begitu. Wadana minal imam, berarti masih kosong. Jamnya masih belum jam 12. Dekat kepada imam. Wastama'a wa lam yalghu. Dengerin imam berpidato khutbah, enggak lalai. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanah. Maka baginya setiap langkah yang ia langkahkan sama dengan beramal 1 tahun. Ajru siyamiha wa yamsatan abad, seperti orang puasa 1 tahun. Dia malam siangnya puasa dan malamnya dia mulai 1 tahun. Setiap langkah. Berapa langkah? Tambah jauh, tambah banyak. Tapi catatannya tidak naik kendaraan karena dia Jumat ingin dapat ganjaran ini. Ingin dapat ganjaran apa namanya? Pelipat gandaan ganjaran. Jadi dia nggak naik kendaraan. Seperti itu. Bayangin, 1 langkah seperti ibadah 1 tahun. Apa ibadahnya itu? Siangnya puasa, malamnya uyang mulai. Bisa nggak kita? Bisa. Kita lanjutkan. Wa minha al-aman min adzabil bala sanaduhu da'if. Enggak perlu dengerin dhaifnya. Sarannya dhaif bukan urusan kita, yang penting adanya omongan. Wa minha al-aman min adzabil qabri liman mata yawmaha aw lailataha. Bahwa hari Jumat itu keistimewaannya siapa yang mati malam atau hari Jumat, tapi dia mukmin ya. Kalau ada Yahudi mati, presiden, ribuan yang hadir, Islam juga ada yang hadir. Hari Jumat, hari Jumat, waktu Jumat lagi, nggak ada faedahnya. Atau orang yang kafir, nggak ada faedahnya. Ini orang yang mukmin, ya. Meninggal malam Jumat atau hari Jumat, yang istimewa tuh. Akhraja Abu Ya'la an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ah wuqiya adzabal qabri. Keistimewaannya orang yang mati malam atau hari Jumat dijaga dari azab kubur. Nikmat enggak? Waduh, nikmat saudara. Azab kubur itu warming up. Permulaan azab akhirat tuh. Kalau di kubur sudah susah, kata Allah haddad, kesananya lebih susah lagi. Tapi kalau masuk kubur sudah ajib, kesananya lebih ajib lagi. Tenang aja tuh ajib, enak terus, ya. Berapa hari yang lalu saya buka itu di internet tuh ada ya. Orang udah agak lama sih kejadiannya, orang matinya suri udah dikubur. Perempuan ditanya sama ada siapa tanya nggak tahu, ya. Coba, Kick Andy, masya Allah. Betul-betul antara bisa. Ditanya sama Kick Andy itu, dia jawab, subhanallah, banyak yang ada cocok di hadis.
dia ketemu dengan orang yang suka berzina, dia ketemu orang yang lagi diadab dan segala macam. Allah, ya luar biasa, mana itu orang soleh ya. Jadi hasilnya itu bukti sudah sebetulnya. Allah kasih bukti, mungkin banyak orang yang ingkar, dibikin seperti itu oleh Allah. Dalam mati sudah dikubur, masya Allah hidup kedengaran. Kan kalau mau pakai akal-akalan, siapa yang dengar itu dikubur kan semeter lebih, mana mungkin yang jerit-jerit gak bakal kedengaran. Tapi innahu idza arada syai'an yaqul lahu kun jadi. Beberapa lama ada juga di Banjarmasin. Dikubur udah 3 hari. 3 hari nih. Dikubur 3 hari, orang jerit-jerit dalam. Dibuka, masih hidup. Wah, rumah sakit lagi tulisannya enggak apa. Kuasa Allah. Allah kalau mau apa saja bisa terjadi. Makanya jangan macam-macam sama Allah. Kuasa Allah itu. Ente nggak punya kuasa. Allah itu kuasa, jangan macam-macam sama Allah. Jangan macam-macam juga sama hamba Allah. Karena hamba Allah punya Allah. Ya. Nah, baik. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat, malam Jumat punya keistimewaan. Kalau dia mukmin ya karena dijaga dari azab kubur. Ini nikmat besar dijaga. Orang kalau sudah dijaga dari azab kubur, nikmat sudah. Allah nikmat. Ya. Wa akhrajal Baihaqi fi kitab Adzabul Qabri an Ikrimah bin Khalid an Makhzumi qala man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah khutima bi khatamil iman wa wuqi'a adzabal qabr. Seolah-olah orang yang mati Jumat dan malam Jumat ini pilihan. Dari mana ini dalilnya? Rasulullah mengatakan siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, dia ditutup akhir hayatnya dengan pungkasan iman. Berarti husnul khatimah. Yang meninggal malam Jumat atau Jumat. Jadi jam berapa tuh? Maghrib Jumat sampai maghrib malam Sabtu sebelum maghribnya. Meninggal di situ dapat ini. Ya, ditutup dengan iman. Mudah-mudahan kita meninggal di Jumat. Itu awal dari Jumat. Ya. Tapi memang husnul khatimah, tapi kita minta juga bukan hanya husnul khatimah, hari Jumat lagi. Ya. Baik. Nah, ini yang paling disenangi oleh kaum Adam. Ganjaran yang ini yang paling disenangi oleh kaum laki-laki. Wa minha, daripada keistimewaan Jumat, anna lil jima'i bihi ajran. Bahwa bagi orang yang berkumpul di hari Jumat atau malam Jumat, ganjarannya 2. Ajib ya betul ya. Bukan Jumat 1, hari Jumat, malam Jumat 2. Kalau berkumpul di malam Jumat, hari Jumat, ganjarannya 2. Berkumpul dengan siapa? Dengan teman, dengan guru, ya, dengan Habib Jogi, dengan Habib Hamid, Habib Bahmi. Ya. Akhrajal Baihaqi fi Syu'ab. Ya, Syu'ab al-Iman. Syu'ab bi sanadin dha'ifin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ayajizu ahadukum an yujami ahlahu fi kulli jum'ah. Apakah lemah enggak bisa salah seorang dari kamu wahai laki-laki untuk mengumpuli istrinya setiap Jumat 1 kali aja? Jadi suhadukum, kamu nggak bisa, lemah. Tidakkah kau bisa maksudnya untuk berkumpul dengan istrimu, mengumpuli istrimu di hari Jumat sekali aja? Fa inna lahu ajraini itsnain. Karena kalau kamu kumpul di hari biasa ganjaran 1. Tapi kalau hari Jumat 2. Apa saudara? Ajru ghuslihi wa ajru ghusli imraati. Ganjaran mandinya dan ganjaran mandi istrinya. Loh, kok ganjaran sih? Iya. Ngapain mandi? Ente bisa nggak mandi? Bisa nggak mandi?
Apa yang membawa ente mandi? Jangan anggap ente gitu mandi wajib. Kenapa ente mandi wajib? Di samping banyak faedahnya buat kita untuk memberikan kekuatan kita. Di situ ada iman Anda. Saya mandi. Nawaitul uslal ya nawaitu uslal jana. Usul orang hadatir. Kenapa? Ente takut kepada Allah. Saya mandi wajib karena Allah iman kok. Jarang. Harimnya juga mandi gara-gara dia. Adal alal khairi kafairi. Bayangin saudara. Siapa? Kata Nabi. Tidakkah kamu mampu kumpul dengan istrimu 1 kali di hari Jumat ganjarannya 2? Gimana yang 10 kali? Kalau 1 kali 2 kali 4 3 kali 6 Hamid 5 kali 10 Algembornya terserah namanya. Mulai algembornya. Ini paling senang laki-laki semua. Semua ketawa, masya Allah. Semua. Allah Islam ya. Semua sudah di dalam segala segi dimasuk. Alhamdulillah. Baik. Mandinya sekali. Kalau memang belum mandi, mandinya sekali. Kalau kayak gitu nanti urusannya pergi dong. Kata Nabi, man arada an ya'uda falyatawadda. Siapa orang yang sudah berkumpul mau kumpul lagi, suruh wudu, fa innahu a'wanu. Dia menjadi lebih lebih semangat lagi dan kuatnya lain. Disuruh wudu. Ya wudunya enggak sebut wudu untuk salat, wudu untuk itu saja. Ya. Wudu. Ya. Tapi kalau sudah mandi dia kumpul lagi ya mandi lagi, saudara-saudara ya. Ya beberapa kali ya wudu. Enggak apa-apa kalau dia mampu, bismillah. Kalau bakal gempor jangan ya. Ini kan hanya anjuran ya. Sampai jima saja di hari Jumat itu lain. Ya, lain. Di hari lain Anda dapat ganjaran. Tapi bukankah gimana dapat ganjaran ente yang enak? Nah, balikan saudara kalau zina apa tidak haram? Haram. Zina haram. Tapi ketika Anda kumpul dengan halal, ganjaran. Ya. Baik. Wa akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Maqrulin annahu su'ila 'anil rajuli yaghtasilu min al-janabah yawm al-jum'ah. Ya. Maqrul ditanya tentang orang yang mandi di hari Jumat, janabah, mandi janabah. Qala man fa'ala dzalika kana lahu ajran. Tadi beliau mengatakan siapa yang melakukan hal tersebut maka dia dapat 2 ganjaran. Hari biasa 1 ganjarannya. Ya, hari Jumat dikhususkan 2 ganjaran. Dia ada mandi istrinya lain. Ya. Allahu akbar. Wa min hal aman min fitnatil qabri liman mata yawmaha aw lailataha fala yus'alu fi qabri. Nah, ini lebih jelas. Apa sih selamatnya? Dia kalau mati malam Jumat dan hari Jumat, selamat dari apa fitnah kubur itu apa? Beliau katakan di sini, Marius al-Fikri tidak ditanya di kuburnya macam-macam yang begitu susah. Kalau di Tirmidzi Hasan wa al-Baihaqi wa Ibnu Abi Dunya wa ghairuhum an Ibnu Umar an Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah illa waqahu fitnatul qabr. Siapa daripada orang muslim, tuh syaratnya tuh muslim ya, meninggal hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah jaga dia dari fitnah kubur. Nggak ada yang kuat kita fitnah kubur, saudara. Allah berat, fitnah kubur berat. Ya, orang yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat dijaga oleh Allah daripada fitnah kubur. Ya, makanya Nabi ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Dalam hadis lain illa bari'a min fitnatil kubur. Selamat dari fitnah kubur. Wa fi lafaz illa wuqiya al-fattan. Selamat dia daripada fatan. Imam itu malaikat apa? Yang dikubur munkar nakir. Itu fitnah kalau enggak bisa jawab. Kalau kita tidak bisa jawab jawaban itu fitnah. Wabib anak mau ngapalin aja enggak usah dihafalin, hafal sendiri. Oh, usah ngapalin capek-capek. Oh, usah.
Begitu ente baik, meninggalnya bagus, apa malam Jumat? Hari Jumat lancar jawabannya. Kalau sudah lancar jawabannya, waduh, malaikatnya juga enak dilihat. Ya, nah, tenang. Katanya orang-orang yang baik itu di kuburnya terang. Ada yang yu'anisu. Ada yang yu'anisu. Yu'anisu itu kan misalnya saya kayak pengantin baru gitu dengan istri barunya. Senang nggak? Nah, pengennya berdua aja. Oh, payet. Yang min ahli jannah, yang bagus cara meninggalnya, itu di kuburnya seperti pengantin baru. Ada yang menanya, lihat sini, cakep yang dilihat. Lihat sini bagus, meninggal anak bonus bulan. Saya bulan. Amal-amal yang kita masukkan itu, yang kita kerjakan, diciptakan oleh Allah menyenangkan Anda di kubur. Semoga kita dari orang ya. Jadi kau usah takut. Orang-orang baik itu tidak takut mati, tapi mempersiapkan diri untuk mati dan yang menjadi pahlawan di dalam kubur. Dan menjadi pahlawan di dalam kubur. Jadi kita jangan pakai takut, jangan. Ya, takut boleh di mulut saja. Di hati berusaha menjadi orang yang hebat di dalam kubur. Usaha supaya kita tidak mendapatkan sesuatu yang menakutkan di dalam kubur. Jadi mati itu bukan untuk ditakuti, untuk kita cermati dan kita amal baik supaya nanti di kuburnya baik. Karena kan di kubur ada dua hal. Ada orang yang hancur di kubur, ada orang yang bahagia di kubur. Modalnya apa? Beramal baik di dunia, bahagia di kubur. Acak-acakan di dunia, acak-acakan juga di kubur. Balas, itu punya pikiran sendiri. Kalau cuma anak takut, la salah, wala shaw, wala akhlak, wala akal halal. Bohong. Enggak usah aja bilang anak takut kubur. Enggak usah bilang anak takut azab kubur. Salat tidak tinggal, puasa tidak tinggal, Rajab dia puasa, sedekah jalan, ngomong baik, akhlak baik, hadir pengajian, hadir menyenangkan orang lain. Insyaallah min ahlil jannah dan sunnah di dalam kubur. Nah, baik. Qala al-Hakim al-Tirmidzi wa hikmatuhu annahu qad inkashafa lahu al-liqa amma lahu 'inda Allah. Lianna jahannama la tusjaru fi hadzal yawm wa tughlaqu fihi abwabuha wa la ya'malu fihi sultanuha wa la ya'malu fi sa'iril ayyam ma ya'malu fi sa'iril ayyam fa idza qabada Allah fi 'abdan kana dalilan li sa'adatihi husni ma'ab. Hikmahnya kenapa kok Jumat itu lebih hebat orang selain yang malam Jumat dan Jumat? Kok apa kok punya kehebatan? Kan kalau husnul khatimah hari apapun bagus. Ya, tidak syarat orang yang meninggal malam Jumat itu pasti dapat. Bicara dari Nabi. Kalau yang selain hari Jumat belum tentu. Bisa husnul khatimah, bisa su'ud. Kemudian kita husnul khatimah. Ya kan? Nah, hikmahnya karena di hari Jumat itu mereka tidak melakukan hal-hal di hari lain. Ada keringanan-keringanan, bahkan mereka nggak beramal seperti hari-hari biasa. Istirahat tuh, malaikat-malaikatnya juga diserahkan oleh Allah sebagian. Ya, jadi orang-orang yang mukmin mungkin dapat keringanan, yang sebetulnya non muslim yang masuk di dalam api neraka, Rasulullah dapat keringanan di hari Jumat, seperti di hari Ramadan. Jadi Jumat itu lain, ada keistimewaannya. Nah, maka ketika orang masuk, dia juga punya keistimewaan. Ya. Fa'innahu lam yuqbad fi hadzal yawm al-'azim illa man kataba lahu as-sa'adata innahu Allah tidak mengambil orang di malam Jumat, di hari Jumat illa kecuali orang-orang yang bahagia. Falidzalika yaqihi fitnatul qabr. Oleh karena itu kan dari orang syuhada sa'id Allah jaga daripada azab kubur. Lianna sababaha innama huwa tamyizul munafiq minal mu'min. Sesungguhnya kalau dipilih-pilih bedanya munafik sama mukmin. Artinya orang-orang mukmin insyaallah mendapat kenikmatan, orang-orang munafik naudzubillah kalau dia tidak bertobat kepada Allah, dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha annahu madhkurun bil Qur'an dzikru tasyrif duna sa'iril ayyam al-usbu'. Tidak seperti hari-hari yang lain. Sabtu diterangkan tentang ada azabnya Allah. Tapi Jumat disebutkan dengan sebutan yang mulia. Ya. Surat khusus di dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Jumu'ah. Mulia. Ya.
idza nudiya wallahu ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah ila akhir. Sudah khusus keistimewaan hari Jumat. Baiklah kita disuruh sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib disuruh, aqimus shalah, ya kan? Tapi Jumat disuruh khusus. Fas'au ila dzikrillah. Apa yang lain enggak? Sama. Yang enggak bahaya kan sholat zuhur, kan sholat asar. Tapi Jumat khusus. Sebutkan, ya. Wa minha annahu syahidul masyhur bil ayat. Syahidul masyhur itu hari Jumat. Wa qad asallallahu bihi. Ya. Allah bersumpah dengannya. Wa minha annahu al-yawmul muddafar li hadhihi ummah. Ini Jumat, hari yang bisa kita andalkan untuk akhirat nanti. Ya, celengan. Rawah Syaikhun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Nahnul akhirun as-sabiqun yaumil qiyamah." Kita keluar paling akhir, tapi kan akan berada di depan nanti. Walaupun kita keluar paling akhir, tapi yaumil qiyamah kita berada paling depan. Baida annahum utul kitab min qablina wa utinahum min ba'dihim. Bedanya kita dengan dia, mereka diberi kitab lebih dahulu. Beriman lebih dahulu dari kita. Tapi kita punya kesempurnaan iman kita, punya kesempurnaan amal-amal kita, punya kehebatan amal-amal kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Tsumma hadza yaumuhum alladzi faradallahu alaihim fakhtalafu fi. Sebetulnya hari Jumat pilihan untuk semua umat. Tapi yang lain tidak dapat. Dikhususkan orang kepada kita, ya? Fakhtalafu fi. Fahadanallahu lahu fannasu lana fihi tabah. Al-yahud gadan wan nasara ba'da gad. Kita pertama akhir ya, tapi hari kita hari pertama. Jumat dulu, Nasara, Yahudi Sabtu, Nasara Minggu. Setelah kita hari besar mereka. Sabtu, kemudian Nasara hari Minggu. Kita yang dapatkan hari Jumat afdhalul ayyam, mereka tidak dapat. Ya. Ini yang kalau disebut Nasara ini Nasara yang betul-betul dulu belum ada Islam, umat Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang Allah ya. Baik. Wali Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Wali Muslim an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallu 'anil jum'ah man kana qablana. Allah enggak sampaikan tuh. Dihilangkan, disalahkan, mereka cari hari yang hebat ini, ya, nggak dapat semuanya, ya, Yahudi nggak dapat, Nasrani nggak dapat, bahkan hari Yahud, Yaum Sabat, akhirnya mereka yang hari Yahudi Sabtu, bahkan hari Nasara Yaum Ahad, Nasara Ahad, faja Allahu bina, fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Jadi kerjakan umat Nabi Muhammad, langsung kita diberikan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah. Paling hebat, paling bagus. Ketika kita sudah paling hebat, paling bagus, aja. Gimana terusnya? Ya berhenti, hanya udah paling hebat, bagus. Udah paling hebat, paling bagus. Nggak usah tambah lagi deh, ya. Ini aja dulu. Jadi kalau kita misalnya meninggal, paling hebat, paling bagus. Husnul khotimah dan di atas, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, waktosna. Jadi sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukuri nikmat Allah hari Jumat. Banyakkan ibadah di hari Jumat dan malam Jumat. Sekuat Anda, nggak ada paksaan. Ya, sunnah itu mudah kok, nggak pakai bermodal. Mari, mungkin Anda bisa yang di sini, bisa yang di sana, bisa yang ini, nggak bisa yang itu, nggak apa-apa. Yang penting ada kita amalkan, jangan kosong semuanya. Kan banyak tuh, ya. Dari cukur rambut, gunting bulu, jima, barangkali pakai minyak, pakai apa lagi? Minyak wangi, ya. Kemudian jalan dengan tidak berkendaraan, baju yang bagus, kan banyak tuh. Silakan. Dekat dengan imam, jangan ganggu orang di Jumat. Semua pelajaran di sisi Allah Taala terbuka buat kita. Tinggal kita aja yang ambil, ya. Mudah-mudahan Allah beritahu berjanjinya ya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warzuqna sallallahu billahi wa rasulihi wa yakun min ahli taqwa wal istiqamah wa yakun tujubatin nadama ala hadhihi dunya salihah yahsin khidman 'inda al-wafa ba'da tulul qadda bil ma'ruf wa mu'afiyah ala husnul khatimah ya bil jum'ah wa lailatul jum'ah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا اتبعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وقنا وقنا عذابنا ربنا لنا في ديننا مع نقول بكل ما تقضي كرما فعلا كرما والجن على ذلك وعلى كل شيء ربنا آتنا كل يوم واغفر عنا ربنا كل الديون ربنا تأتينا الحسن المنون وصلاة الله يا المصطفى من الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الكرام وعلى صحبه وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في سبيل رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا انت ربنا في اننا دارنا واننا اسرفنا على لظى اسرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع وادلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب واله وصحبه عداد تخصيص ربي والحمد لله بالفتح والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا قبل رحمة الله عدد خلق الله صلاة وسلاما دائمين وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري بمرضاتك يا مولي. اللهم يا عالم بحالاتي واطلع على خير نياتي ارجع يا حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وسلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما الله يهدي واغفرني بجبال ساداتي واصبح الى نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني طالب في عطاء راغب في رضاك مستسلم لرضاك وتؤذي من الاولياء وتسقي سبيل الهدى واجعلني في اصفياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.